Halo Yoters, selamat datang di podcast Yogyakarta Waktu Bincang. Di podcast ini kita akan menyajikan 4 bidang, yakni katalis, energi, entrepreneurship, dan green. Tentunya dengan narasumber yang expert di bidangnya dan pastinya akan menambah insight serta ilmu baru untuk Yoters semua. Happy listening Yoters! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yoters. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yoters, selamat datang di podcast Jakarta Waktu Bincang. Bersama gue Akbar yang akan jadi host di episode kali ini. Nah, buat Yoters, hari ini gimana nih kabarnya? Semoga lancar ya. Jangan ada yang berbolong ya. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini juga lancar sampai hari kemenangan. Amin. Tentunya hari ini gue gak sendiri Yoters. Di podcast perdana ini kita kedatangan narasumber yaitu ada Kak Haji Arya Kusuma selaku community koordinator dan ada yang paling cantik juga nih, the one and only, yaitu Kak Dini Oktaviani selaku Vice President Yogyakarta. Halo Kak. Halo. Halo. Akbar, gue mau revisi sedikit dong. Gimana Bang? Wah, kayaknya aku mesti bikin bubur putih, bubur merah nih, namanya di bolak-balik nih. Wah, parah, pelanggaran. Kenapa nih Kak? Namaku Arya Haji Kusuma, dipanggilnya Haji. Jadi nama tengahnya yang buat panggilan gitu. Oke. Maaf ya Kak ya. Oke. Sorry. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi menahan lapar dan dahaga ya. BTW kemarin kongres ya Kak ya buat pernikahannya. Aduh, sorry banget gak bisa datang Kak. Iya. Kayaknya udah lama deh, udah 1 tahun lebih yang lalu. Iya, 1 tahun, tapi kayaknya itu baru kemarin Kak. Karena kita udah Rasa bersalahnya masih ada ya? Iya benar. Buat Kak Dini gimana nih kabarnya Kak? Aduh, kita juga udah lama gak ketemu. Alhamdulillah baik-baik. Akbar apa kabar? Aku baik juga dong pastinya. Akbar lagi di mana, Bar? Kayaknya lagi di luar, Bar. Wah iya Kak, aku lagi di kafe sih. Nggak puasa atau gimana? Puasa dong, tetap alhamdulillah. Tadi azan zuhur buka apa enggak? Enggak dong. Oh enggak, oke. Mungkin azan asar kali ya? Azan maghrib dong, Kak Haji. Oke. Nah, buat Yoters nih pasti udah tahu dong mengenai yang on top itu apa. Awalnya yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Pak Billy Gun dan diterbitkan pada bulan April 2009. Kemudian yang on top sendiri berkembang menjadi sebuah perusahaan dan komite organisasi di 24 kota di tanah air serta memiliki moto learn and share. Nah, biar Yoters makin tahu, di podcast perdana ini kita akan membahas apa itu Yot. Jadi langsung aja, kita udah ada 2 narasumber, yaitu ada Kak Haji dan Kak Dini. Nah, untuk pertama, aku mau nanya dong ke Kak Haji, gimana sih histori awal terbentuknya Yot itu, Kak? Biar Yoters ini tahu nih. Oke. Mohon izin mungkin untuk Pak Billy Bun yang mungkin nggak ada di sini atau mendengarkan ya, izin menjelaskan. Karena yang mungkin sebenarnya yang harus menjelaskan soal terbentuknya yang on top itu Pak Billy Bun sendiri kali ya. Cuman aku mencoba untuk menjelaskan menjelaskan sebaik mungkin, semoga nggak ada miskomunikasi. Jadi yang on top itu benar tadi kata Akbar, berawal dari sebuah buku tahun 2009 tanggal 6 April. Itu dari sebuah buku, terus buku tersebut itu Pak Billy publish gitu kan. Terus dia namanya buku pasti di belakangnya kan ada email ya. Misalkan billybun@gmail.com lah. Katakanlah seperti itu. Nah, dari email tersebut ada seorang anak Medan yang meng-email nih Pak Billy. Kalau nggak salah, kalau masih ingat ya, kalau salah boleh komen di bawah boleh. Podcast gitu nggak sih komen di bawah? Nah, isi emailnya adalah kata anak Medan itu, terima kasih Pak Billy karena buku yang Pak Billy tulis, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Sebelumnya saya nggak punya biaya untuk kuliah lagi, untuk
pendidikan lanjutan lagi. Di situ dunia saya runtuh rasanya. Tapi setelah baca buku dari Pak Billy, saya tahu harus melakukan apa. Nah, dari situ Pak Billy itu tergerak nih bahwa ternyata dari sebuah buku tuh bisa membuat impact ya. Dan ternyata emailnya itu nggak cuma berhenti dari anak Medan aja, banyak juga dari kota-kota yang nggak cuma Medan, tersebar di Indonesia. Makanya di tahun 2012 terbentuklah nih Yacht Kota pertama lah, Yacht Kota Yogyakarta, terus eh, disusul Malang dan juga Semarang gitu. Oke. By the way nih Kak Haji, kenapa sih Kak Haji tertarik digabung di Young on Top sendiri? Kan sekarang Kak Haji juga udah jadi koordinator nih Kak. Kalau aku sendiri, dulu kenapa sih aku tertarik digabung Yacht? Itu karena emang menurut aku sih Yacht itu keren banget sih. Waktu itu awal itu aku dikenalin sama temen aku dulu. Dan di situ aku ikut eventnya sekali, dan di situ wah kayaknya ini bakal buat knowledge gue tambah nih, terus bakal bikin skill gue naik juga kayak gitu, dan ini bakal jadi experience buat gue kayak gitu. Nah, kalau Kak Haji gimana? Berarti kalau Akbar tuh emang karena pengen masuk Young on Top ya, khususnya Young on Top Jakarta ya? That's right. Oke, nah kalau aku beda nih. Kalau aku beda. Dulu sedikit cerita, jadi dulu itu aku kuliahnya broadcasting, ya kan? Kuliahnya broadcasting, terus sempat dinyatakan tidak lulus. Akhirnya nggak kemana-mana tuh, mau nyari kerja pun susah, mau lanjut kuliah lagi pun harus nunggu 1 tahun karena kan dinyatakan tidak lulus. Jadi akhirnya waktu itu sempat tuh nganggur 1 tahun. Nah, dari nganggur itu aku kenal yang namanya Sonia. Sonia itu dulu anak Yacht Tangerang. Nah, dari dia kan temenan tuh di Instagram ya kan, sering ngeliatin story-nya, wah sering ngumpul sama anak-anak Yacht Tangerang segala macem. Nah, aku tanya tuh ke dia, Son itu apaan sih Young on Top? Itu komunitas Ji. Oh gitu. Wah, gue lagi gabut nih gitu kan. Boleh dong gue join ke sana gitu. Biarin deh, jauh-jauh juga gue dari Bekasi ke Tangerang. Terus Sonia bilang, ngapain sih jauh-jauh ke Tangerang? Orang di Bekasi juga ada gitu. Dan kebetulan lagi open recruitment, ya udah tuh akhirnya ikut opreknya. Waktu itu lagi, kan biasanya kalau open recruitment tuh ada pembukaan ya, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret lah katakanlah. Iya, nah aku tuh apply di tanggal 10-nya di malam hari. Nah, itu kalau misalkan ada ilmu HRD itu udah pasti nggak bakal diterima. Udah hari terakhir malam, bukan jam kerja lah ya kan. Ya udah ya udah nothing tulus aja, apply, cobain lah apaan sih itu komunitas gitu kan. Nggak disangka dikontak tuh buat ngumpul, buat gabung, buat nongkrong-nongkrong. Waktu itu ingat banget, waktu itu inget banget bulan puasa tahun 2017 atau 2016 lupa. Nah, itu puasa-puasa nih kayak sekarang. Bayangin aja siang-siang disuruh ngumpul. Dulu ada namanya tempat di Lo Bekasi, jadi kayak semacam ruko gitu, co-working space. Nah, kita ngumpul di situ. Mungkin kalau sekarang ya, yang ngontop kota di 24 Yacht kota gitu, khususnya di Jakarta udah rame nih, pengurusnya udah banyak, udah puluhan, belasan. Dulu kita tuh cuman paling banyak 11 orang apa. Jadi pas datang tuh kayak, ini kita ngumpul-ngumpul apa sih gitu. Jadi kalau misalkan kalau Akbar alasannya tadi katanya keren, pengen masuk, dikenal sama teman. Nah, kalau aku enggak. Alasannya satu, karena gabut, nganggur gitu. Itu awal ceritanya tuh kayak gitu. Tapi dari alasan gabut nganggur itu sekarang jadi membuahkan hasil ya. Nah, gabut-gabut itu. iya, alhamdulillahnya. Jadi dari yang gabut itu, terus ini masuk mungkin sedikit kisi-kisi lah. Jadi dulu almarhum ibuku pernah bilang kalau ngerjain sesuatu tuh harus full, jangan setengah-setengah. Nah, aku udah masuk di Young on Top Bekasi waktu itu, ya udah, jangan setengah-setengah, dalam artian jangan hidup segan mati tak mau yang setengah-setengah lah gitu kan. Akhirnya jadi waktu itu Yacht Bekasi juga baru banget vakum. Aku masuk di batch ketiga.
batch keduanya tuh vakum, jadi kayak reborn lagi gitu kan, kayak reborn lah. Jadi bikin proker baru segala macamnya gitu kan. Yang ya kan dulu aku basicnya broadcast ya, bukannya apa namanya, kalau kuliah tentang perseorangan ya human development lah, people development. Nah itu bukan, nggak ngerti itu dulu tuh. Ya udah belajar terus akhirnya oh ternyata seru ya belajar berproses bareng sama teman-teman yang mungkin berproses juga. Nah akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Kuncinya sih itu karena senang berteman. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Didi gimana nih Kak? Ceritain juga dong awal Hmm. kenapa mau gabung di YOT. Oh, oke. Jadi aku tuh waktu dulu itu gabung di tahun 2019 akhir gitu. Nah, kalau waktu tadi Akbar bilang udah tahu yang mantap terus kayaknya keren gitu atau Kak Aji karena gabung tuh justru aku karena dua-duanya gitu loh. Jadi waktu itu 2019 itu akhir kan aku udah mulai nggak ada matkul tuh. Terus juga apa namanya, udah mulai fokus buat masuk ke skripsi. Jadi udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi, organisasi kampus juga udah selesai. Nah, terus abis itu aku pas lagi scrolling-scrolling Instagram itu ada tuh info yang on top Jakarta open recruitment gitu kan. Terus kayak, wih apaan nih gitu kan yang on top Jakarta. Terus akhirnya aku sempat searching gitu dan ternyata temen aku itu ada yang nge-follow akun yang on top Jakarta. Nah dia ini kalau nggak salah dia anak Yot Bekasi, Yot Depok atau Yot Bogor gitu aku lupa. Pokoknya antara dua itu. Nah terus habis itu aku kepoin deh kegiatannya. Ternyata kegiatannya itu lumayan seru sih yang aku lihat di sosial media itu. Nah terus akhirnya daftar tuh. Nah waktu pas daftar itu juga kan apa namanya interviewnya itu tuh aku inget banget di lapangan Banteng. Nah aku belum pernah ke situ waktu itu. Aku cuma pernah ke daerah Katedral, terus kayak Pasbar, Istiqlal gitu-gitu lah ya. Nah lapangan Banteng tuh aku nggak tahu terus kayak ini di sebelah mananya lapangan Banteng gitu kan terus iya udah ya bingung kan udahlah nih nggak usah interview aja apa ya gitu kan ternyata akhirnya ketemu terus interview join sampai sekarang deh akhirnya bisa ngobrolnya akhirnya sama Akbar sama Kak Aji gitu. Berarti kita Nggak usah ini tepuk tangan nggak usah tepuk tangan. berarti kita satu batch ya Kak. Iya Waktu itu betul aku betul. juga punya cerita menarik juga tuh waktu mau interview tuh. Oh Jadi aku kenapa tuh juga Bar? sama ceritanya kayak Kak Didi. Mm, Aku nyari waktu itu kan interviewnya di lapangan Banteng tuh ya. Udah iya nyari nih, udah jauh kan ya dari Tangerang tuh. aduh. Sempat nyasar juga pas udah Mm. mau ke lapangan Bantengnya tuh. Pas udah nyampe, ini di sebelah mana? Ternyata lapangan Banteng tuh gak luas juga ya. Betul Karena betul luas banget. anak anak Tangerang ya kan nggak tahu, nggak begitu main kenal Jakarta gitu. Pas udah nyampe udah sempet netting juga tuh, udah pengen nggak lanjut tuh dan akhirnya muter-muter tuh capek dulu, akhirnya ketemu di situ keringet-keringetan lari-larian dikirain udah telat ternyata itu baru mulai 30 menit, nggak lama. Itu bener-bener wah perjuangan banget sih. Seru ya, seru tapi Tapi dari seru oprek aja dong udah ada challenge-nya ya. pastinya, pastinya. Nah, Kak Dini kan sekarang jadi Vice President nih. Iya, Kenapa betul. bisa jadi Vice President, Kak? Visi misi Kak Dini sendiri apa sih, Kak? Aku yang Ya nunjuk. ampun, ini serasa interview yang pas awal-awal ya, yang pas Iya, Kak soalnya Aji, Mas Abil, Mas ya saya kan ditanya bener-bener si bener. Saya dulu kan Kak Dini jadi biar biar pada tahu juga ya, terus biar pada bener-bener tahu. bener-bener bener. Soalnya waktu itu Kak Dini kan dari divisi Markom ya, Markom Energi ya? Apa dari mana sih Oke, Kak? coba Aku lupa. tebak ayo. Katalis, sorry. Aku dari Katalis. Iya. Terus tiba-tiba naik jadi Vice, wah tiba-tiba udah jadi Vice aja, itu gimana tuh Kak ceritanya? Iya ya. Mungkin cerita dulu dari awal kenapa jadi vice. Sebenarnya aku dari awal emang pengennya tuh jadi vice president. Terus kalau di Young Top Jakarta sendiri itu kita sistem milihnya itu satu-satu. Jadi bukan dari awal udah berpasangan gitu. Nah terus abis itu setelah aku ngomong kan awalnya ngomong dulu nih sama Iis itu presiden batch sebelumnya. Itu ngomong dulu kayak
ini vice president masih kosong nggak sih slotnya gitu. Iya nih masih kosong gitu. Oh ya udah. Tapi malah ditawarinnya jadi presiden aja yuk Ding gitu. Nggak mau jadi presiden. Terus ternyata sering berjalannya waktu itu ketemulah sama Elvina. Elvina ini juga temen satu apa namanya satu divisi aku juga. Jadi aku sama Elvina sama-sama di Katalis gitu. Dan sebelumnya juga udah kenal. Terus ya udah nih akhirnya setelah ngobrol-ngobrol ya udah nih sepasang aku sama Elvina. Nah sebelumnya itu ada lagi sebenarnya sepasang yang lain gitu. Cuman apa namanya yang sampai ke tahap interview itu aku sama Elvina gitu. Nah kalau misalnya ditanyain visi misi sebenarnya as a whole itu tujuan utama kita di Young on Top Jakarta adalah untuk membuat internal yang solid untuk kemudian kita bisa embracing value-nya keluar. Karena aku dan Elvina tuh percaya bahwa kegiatan yang asik dari sebuah komunitas itu pasti asalnya dari komunitas yang solid dulu. Nah, makanya kegiatan kita itu kebanyakan, bukan semuanya, tapi kebanyakan itu fokusnya ke kegiatan internal gitu. Terus kita juga berkaca dari yang batch sebelumnya, kalau kegiatan internal tuh ternyata fungsinya penting gitu. Makanya mungkin teman-teman juga kan aktor juga ini anak PGA gitu. Terus juga teman-teman dari Katalis tahu juga kalau kita itu ada beberapa program kayak misalnya ada online, terus juga mungkin ada sesi-sesi kayak misalnya rapat MM, terus juga selain rapat MM juga ada rapat lagi gitu yang fokus ngobras gitu kan, ngobrol asik gitu. Jadi fungsinya sih kayak gitu supaya kita bisa kalau internalnya solid, embracing value keluarnya juga dapat gitu. Nah, oke oke. Iya. Ah, Kak Haji nih aku mau balik ke Kak Haji. Oke. Kak, apa sih Kak bedanya yang on top dengan organisasi lain biar teman Youters nih tahu nih. Wish. Ini dia nih. Karena pendengar kita kan Youters sejati dong pasti. Oke. Bedanya apa ya? Mungkin nggak pedes, karetnya 2 kali ya. Meski uduk dong. Bedanya adalah kita pertama punya value yang dibawa. Kita punya motonya Learn and Share. Kita juga punya visinya to create stronger next generation Indonesia. Jadi kayak kita pengen nih ngebangun next generasi Indonesia tuh lebih kuat gitu. Karena yakin banget mungkin teman-teman di sini kayak Akbar, Dini, mungkin di tahun 2045 atau 2050 bisa jadi menteri, wah kan nggak ada yang tahu. Nah mungkin salah satunya adalah kita pengen kita pengen berproses, kita pengen belajar bareng-bareng menjadi problem solver yang baik, kita pengen menjadi critical thinking yang baik gitu kan. Kita pengen semua aware dengan masing-masing individu, masing-masing temennya, memperhatikan hal-hal yang kecil ya. Bisa dilihat juga di buku kunci sukses 40 kunci sukses update-nya Pak Billy Boon juga seperti itu. Itu satu. Terus kedua, di komunitas yang on top itu kita membawa 5 pilar. 5 pilar nih menurut aku udah meliputi secara keseluruhan ya. Pertama dari pilar pendidikan, ada pilar kesehatan, ada pilar lingkungan, ada pilar sosial, ada pilar entrepreneur. Itu cukup lengkap gitu. Jadi teman-teman bisa agile atau beradaptasi lah dengan beberapa pilar yang ada. Jadi kalau misalkan teman-teman Yogyakarta pengen bikin sesuatu yang berhubungan dengan ngajar-mengajar, kan? Berarti kan masuk tuh ke pilar pendidikan, ya silakan mangga dibuat kegiatan yang ngajar-mengajar tersebut yang selaras dengan bidang pendidikan. Misalkan teman-teman di Yogyakarta, karena Jakarta udah sumpek banget, rasanya gedung-gedung udah kayak hutan. Setiap 5 meter sekali ada gedung tinggi. Pengen banget ngebikin tentang yang namanya vertical garden. Nah, berarti kan masuk ke dalam pilar lingkungan. Jadi yang ngebedain itu dengan organisasi lain atau komunitas lain adalah value-nya banyak, pilarnya banyak. Bisa masuk dengan segala lini, bisa bermedia partner, bisa berkolaborasi dengan banyak hal. Kayak gitu. Jadi nggak cuman satu value aja, satu nilai aja, atau satu konsentrasi aja. Itu sih, Bang. Nah, tadi Kak Haji sempat singgung nih mengenai Learn and Share. Goals-nya sendiri apa sih Kak? Biar Gini, kita tahu.
Learn and share itu sebenarnya simpel. Sebenarnya dari kata terima kasih. Misalkan contoh kecilnya Akbar. Akbar punya sepotong roti nih, 2 potong roti deh. Terus di tengah jalan Akbar ngasih ke pengemis misalkan 1 roti itu. Pasti pengemis itu bilang terima kasih kan. Nah, dari kata terima kasih itu roti tersebut diambil sama pengemis. Pasti pengemisnya juga ngasih ke anaknya misalkan. Si anaknya bilang terima kasih. Jadi learn and share itu sebenarnya saduran dari kata terima kasih. Apa yang kita terima, kita kasih. Apa yang kita terima, kita kasih. Nah, apa yang kita pelajarin, kita share. Apa yang kita pelajarin, kita share. Semakin banyak kita share, semakin banyak juga kita belajar. Misalnya kita belajar tentang uh, perkalian. Terus kita share nih ke teman-teman, misalkan perkalian tuh ternyata gini. Nah, ketika kalian udah nge-share, berarti kan ada sesuatu yang dibagikan. Kalau misalkan kita nggak menambah ilmu kita, ya itu lagi kan. Otomatis kita menambah kan, kita learn yang baru, kita belajar yang baru. Kita belajar pembagian misalkan, kita belajar penambahan atau pengurangan, terus kita bagikan lagi. Jadi itulah arti dari learn and share itu sebenarnya hampir sama dengan terima kasih. Gitu. Oke. Berarti learn and share itu sebenarnya arti dari kata terima kasih, cuman bahasanya beda ya Kak ya? Betul, lebih luas lah. Jadi misalkan Akbar kayak sekarang belajar menjadi host podcast gitu kan. Terus selang beberapa lama akhirnya bisa lebih lancar, malah lebih jago. Akhirnya nanti episode selanjutnya ada teman-teman yang lain jadi host, terus Akbar memberikan ilmunya nih, ternyata jadi host podcast tuh case-nya ini loh, cara menanganinya ini. Nanti kan ada sesuatu yang dibagikan, tapi sebelum itu Akbar belajar dulu nih. Oh ternyata jadi host podcast tuh kayak gini ya. Nah seperti itulah kurang lebih motonya learn and share. Jadi apapun kegiatan yang mantap yang bisa belajar bareng terus bisa dibagikan, mangga silahkan. Asal tidak menyinggung sara dan politik. Oke. Nah Kak Dini, aku mau balik ke Kak Dini nih sekarang. Iya, iya. Kenapa tuh? Kak Dini kan sekarang jadi vice presiden nih Kak. Nah, tadi kan udah sempat dijelasin tuh sama Kak Haji, kita punya pilar-pilar di Yogyakarta. Boleh jelasin nggak sih pilar atau bidang yang ada di Yogyakarta itu apa aja? Oh, oke, oke. Nah, jadi kalau tadi Kak Aji udah sempat singgung kan ada energi, ada lingkungan, ada yang fokusnya ke bidang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di yang untuk Jakarta itu bidang-bidang ini tuh dinaungi dalam bentuk divisi. Mungkin teman-teman yang ikut organisasi juga udah familiar dengan istilah divisi kan. Nah, kalau tadi disebutin bidang-bidangnya secara umum ada yang ngebahas isu lingkungan dan sebagainya, nah itu ada nama-nama divisinya gitu kalau di yang mantap Jakarta. Jadi yang pertama itu ada divisi Katalis, itu menaungi bidang pendidikan. Nah, di dalam itu termasuk juga soal isu-isu self-development, terus juga pendidikan karir, untuk jenjang karir, dan sebagainya. Terus juga ada divisi energi, itu yang fokus untuk menaungi kegiatan bidang kesehatan. Termasuk di dalamnya juga ada kesehatan fisik, terus juga mungkin kalau sekarang lagi ada juga tentang isu kesehatan mental gitu, termasuk di dalamnya juga pembahasan soal mental illness dan penanganannya dan sebagainya gitu. Terus juga ada green itu yang menaungi bidang lingkungan. Nah, jadi kalau tadi sempat disinggung kayak gimana ya kalau kita misalnya bahas soal vertical garden. Nah, itu nanti kegiatannya dinaunginya sama divisi green gitu. Terus juga ada apalagi ya tadi tuh udah ada energi, udah ada green, entrepreneur. Jadi entrepreneurship itu bidang kewirausahaan itu dinaunginya sama divisi entre. Jadi kayak kalau misalnya mau belajar build up UMKM atau mungkin kalau sekarang lagi zamannya investasi kali ya, nah itu tuh dinaunginya sama bidang entre gitu. Terus apa lagi ya? Tadi udah ada katalis, udah green, energi, entre, apa lagi? Ada lagi nggak nih Bar yang kurang? Kesehatan. Nah, iya kesehatan. Ih, pinter banget. Aku tuh sebenarnya mau ngetes Akbar loh, Kak. Oh iya, oke oke. Oke, Tadi Rela. udah jawab duluan. Iya, nah kalau kesehatan itu sama divisi energi. Jadi, tadi udah dong kalau kesehatan sama energi mah. Ayo, Sosial yang belum. ada nggak yang kurang? Ayo, ayo. Sosial yang belum. Katalis. Udah, katalis udah. Ada nggak yang kurang?
Yang Malah kurang jadi kayak itu games ya. sosial, yang berhasil dapat Wah, tumbler dari Yos. dapat tumbler, iya sama ada kegiatan sosial juga gitu. Nah, apa namanya, kayak yang tadi udah sempat disinggung juga sama Kak Aji, jadi tuh yang on top tuh bukan cuma menaungi satu bidang tertentu aja gitu, termasuk di komunitasnya juga. Komunitas yang on top Jakarta tuh nggak menaungi satu bidang aja, tapi juga menaungi beberapa bidang itu tadi. Makanya kalau misalnya masuk ke yang on top Jakarta, itu kesempatan untuk bisa bikin kegiatan yang beragam dan asik serta bermanfaat itu makin gede gitu. Itu sih serunya di yang on top Jakarta gitu. Ini dia sesi gamesnya sudah berakhir ya. Itu sih Bar, thank you. Nah tapi ini kita cicat-cicat dikit kali ya. Kalau Kak Aji dulu sebelum jadi community coordinator kan jadi vice president. Nah sebelumnya itu di Youth Bekasi jadi apa Kak? Aku jadi yang disuruh-suruh aja. Enggak. Jadi dulu gini, dulu itu, nah ini penting nih mungkin buat ini sebagai vice president dan juga presiden sama Elvina kali ya. Jadi dulu tuh aku pas pertama kali masuk itu milihnya program. Milihnya Oh, program. Dulu aku mencanangkan kegiatan lingkungan, bersih-bersih atau apa gitu di Bantar Gebang. hmm. Cuman waktu itu presiden batch 2 yang ngebuat Jot Bekasi jadi vakum, dia ngelihat potensi aku di Markom karena dulu pas di CV tuh aku cantumin beberapa kebiasaan aku yaitu videografi sama fotografi. Jadi Wow. aku nggak dimasukin ke program tapi masukin di Markom. Nah di Markom itu aku ngebuat perubahan lah alhamdulillah. Jadi dulu Youth Bekasi itu followersnya masih 300 kalau nggak salah, itu dikit banget. Iya, Udah 3 batch masih 300 kan ibaratnya masih sedikit ya. Terus iya, iya. cuman repost doang nih, postingannya Yogyakarta Pusat gitu kan. Nah dari situ kita pengen nih ngebuat semacam bentuk dokumentasi setiap acara, tapi nggak Hmm. cuman dokumentasi acaranya berbentuk foto, tapi berbentuk video juga karena itu mungkin bisa dijadikan proposal yang nantinya Hmm. buat kolaborasi. Misalkan aku ngevideoin Yotshare Ramadan misalkan. Videoin ya sebisa aku lah dulu, nggak bagus-bagus banget, nggak sinematik banget. Kayak Hmm. anak-anak zaman sekarang yang udah diedit pakai apa namanya Premiere, Lightroom atau Asbas, sebagai macamnya lah, gitu kan. Tapi visioner tuh kita pengen nextnya di batch keempat, lima, enam, tujuh kita tuh udah bisa bergerak, kita tuh udah bisa dipercaya sama komunitas-komunitas yang ada di Bekasi gitu. Karena kalau misalkan kita ngebawa nama Bekasi waktu itu, mungkin orang-orang nggak akan tahu kayak ini apa nih, ini komunitas apa nih, gitu kan. Di Bekasi Iya. tuh udah banyak banget sebenarnya komunitas yang udah berdiri, yang udah Hmm. established, yang udah sering ngumpul bareng gitu. Bekasi tuh masih ya cemen banget gitu. Cuman dari situ aku pengen jadi Markom itu jadi garda terdepan. Jadi pengen semua dokumentasi taruh aja semuanya diedit dulu sih pakai cover, pakai bingkai, misalkan dokumentasi Yosef Ramadan, Yosef Natal, Love Donation waktu itu terus ada videonya gitu. Jadi aku dulu di Markom. Hmm. Anak Markom lah ya, anak desain banget nih. Nah kalau Akbar, gimana Bar? PGA, Eh, seru nggak? gimana nih? Aduh seru banget. Emang sejujurnya PGA itu emang divisi yang dari dulu gue pengenin banget karena emang itu uh, apa sih masih sambung ya, masih nyambung sama konsentrasi yang saat ini gue jalanin di kampus di SDM. Jadi waktu awal oprek itu gue nggak bisa masuk PGA tuh. Jadi terpaksa gue jadi ke energi dan akhirnya setelah gue setahun berprogres gue pindah ke PGA dan di PGA seru banget sih dan di situ gue bisa ngimplementasiin apa ilmu yang gue dapat dari kuliah dan gue dari apa ya Jakarta sendiri jadi gue collab seru banget sih. Mantap, mantap, mantap.
Kaji untuk kan Kaji udah apa sih sekarang jadi community koordinator nih Kak. Ada nggak sih Kak kendala atau kesulitan yang sering dihadapin Kaji? Terutama nih untuk Yogyakarta sendiri nih Kak. Yogyakarta ya, berarti concernnya Belum. aku komunikasi sama Dini sama El ya. Mumpung ada orangnya ya. Kok kendalanya Kawan ya nih. Bener banget ya Kak, kendalanya evaluasi aja sekarang ya. kendalanya mungkin komunikasi kali ya, kesibukan. Pertama mungkin dari El, dia semester akhir ya kalau nggak salah ya Din ya. El Iya ya. betul. El semester akhir. Nah, semester akhir mungkin itu yang jadi kendala komunikasi di grup. Nah, kita punya grup bertiga nih, aku, Dini, sama El. Dini juga sekarang kerja ya, Din ya? Freelance sih. Nah, freelance Kerja. tuh. Jadi sebenarnya bentuk komunikasinya yang susah itu karena mungkin perbedaan waktu dan kesibukan. Tapi so far sampai dengan sekarang alhamdulillah lancar sih, dalam artian walaupun misalkan nggak fast respon tapi tahu apa yang aku maksudkan. Misalkan aku taruh aja informasi di grup itu, ntar mungkin dibacanya bisa sore ataupun malam, mungkin langsung disalurkan ke teman-teman di Jakarta gitu. Kelemahannya itu aja, komunikasi sih sebenarnya. Tapi so far selama aku tahu kesibukannya mereka berdua gitu, El sama Dini, gak khawatir akunya, oh sibuk, ternyata Dininya lagi freelance nih, oh L-nya lagi sibuk skripsian misalkan. Jadi yang penting adalah bentuk komunikasi. Emang komunikasi itu sulit banget sih Kak ya. Pasti selalu jadi permasalahan di setiap komunitas, tentang Betul. setiap orang itu pasti selalu itu kuncinya, komunikasi. Betul. Makanya ada kan kuliah jurusan ilmu komunikasi. Nah, mungkin banyak di luar sana meng-underestimate, apaan tuh kuliah ilmu komunikasi? Ngomong aja ada pelajarannya, enggak kayak gitu. Jadi, komunikasi itu adalah ilmu dasar kita bersosialisasi sama orang, gimana caranya kita memahami, kita mendengarkan, kita berbicara juga gitu. Jadi, komunikasi pasti selalu ada, yang tadi Akbar bilang selalu ada suatu permasalahan, tapi itu wajar lah kalau komunikasi ada suatu permasalahan. Mungkin Dini atau Akbar punya pacar masing-masing gitu kan, sering berantem. Akbar Nah, sih yang punya. Kalau banyak Kak Dini. Kalau sering berantem malah wajar, karena mencocokkan dua insan kan itu sesuatu yang sulit ya. Gimana Jakarta sekarang mungkin ada 20-an pengurus atau anggota gitu kan, gimana cara mencocokkan 20 kepala ya itu agak susah, tapi sesuatu yang wajar lah kalau misalkan ada clash, ada sesuatu yang tidak masuk, ada yang tidak bisa dimengerti, wajar. Bahkan yang nggak wajar adalah kalau misalkan nggak ada komunikasi gitu. Kita sebagai manusia hidup gitu kan, bernyawa tapi nggak berkomunikasi. Nah, itu yang fatal sebenarnya. Mendingan ribut-ribut kecil tapi bisa mengerti satu sama lain gitu, daripada yang diem-diem aja tapi ya hidup segan mati tak mau. Diem-diem taunya nggak tahu kemana aja. Betul, mendingan tahu kesibukannya apa. Jadi kan kita punya apa ya, punya kedekatan lah, selain kita masuk organisasi atau komunitas yang ngontop, tapi kita harus punya kedekatan. Oh, si Dini ternyata freelance ya. Someday kalau gue perlu kerjaan ke dia kali ya, atau someday dia butuh bantuan apa, gue bisa bantu. Nah, jadi kan ada kedekatan emosional tuh. Nah, sebenarnya dari yang ngontop pun kita pengen ngebangun hal-hal yang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah atau tidak terlihat di mata pun, kita pengen ngajarkan hal seperti itu. Oke, nah Kaji kan udah selama Kaji di Komite Koordinator nih Kak, prestasi apa sih Kak yang udah diraih oleh komunitas Yacht Kota? Komunitas Yacht Kota ya. Kalau komunitas Yacht Kota mungkin aku balikin lagi ke masing-masing yacht kotanya, karena gini, yacht kotanya itu juga membawa atau memajukan wilayahnya masing-masing. Misalkan kalau Jakarta ya mereka in-charge di wilayah Jakarta gitu. Misalkan kalau Jember dia in-charge di wilayah Jember. Nah, kalau misalkan berbicara prestasi mungkin tolak ukurnya bukan begitu ya, tapi aku paling seneng kalau ngedenger teman-teman yacht kota udah bisa kerjasama misalkan sama pemerintahan kota wilayahnya. Misalkan kalau Surabaya
berhasil media partner sama Pemkot Surabaya. Berarti kan Pemkot Surabaya itu percaya gitu sama Young on Top Surabaya. Misalkan terus teman-teman Yogyakarta jadi media partnernya misalkan kemarin Asian Games. Nah, itu kan sesuatu yang bisa bisa apa ya, bisa dibanggakan. Ternyata Yogyakarta tuh dipercaya ya untuk jadi media partner walaupun hanya sebatas posting, tapi postingnya itu berharga, berharga dalam artian kacamata panitia-panitia di Asian Games misalkan seperti itu. Ya contohnya kemarin deh Yogyakarta IG live sama Kagenda. Nah, jadi Iya. Kagenda itu dia penyiar Indika kalau nggak salah. Mantan penyiar Indika kalau nggak salah. Terus dia juga mentor di Belajar Radio. Jadi kayak oh ternyata berasa deket ya dulu apa namanya teman gue mentor gue terus anak Yogyakarta berhasil in touch IG lah Live. sama Mm. beliau. Nah itu sebenarnya prestasi yang nggak bisa dibilang tolak ukur tapi sebenarnya membanggakan bagi aku pribadi sebagai community koordinator seperti itu. Terus Kak, fokus yang dicapai yang on top sendiri apa sih planning buat kedepannya nih dalam mengembangkan komunitas yacht? Kan Kak Ji juga selaku koordinator juga nih Kak. Simpelnya adalah aku pengen teman-teman setelah graduate dari Young Auto Kota bisa apa ya, bisa membanggakan apa yang pernah ia kerjakan dahulu gitu kan. Jangan jangan menyalahgunakan apa yang pernah ia kerjakan, yang ia lakukan, yang ia jabat dulu. Gitu. Karena itu jelek banget. Terus yang kedua adalah aku pengen banget teman-teman yang ngotot kota juga aware nih terhadap kotanya. Biasanya misalkan contoh gini dari aku pribadi deh. Aku tinggal di Bekasi, tapi aku lebih sering in charge misalkan di Jakarta. Jadi lebih banyak kontribusinya sama Jakarta, kerja di Jakarta, bergaul di Jakarta. Nah, di kotaku sendiri nih kurang nih. Nah, sebenarnya yang otot kota juga punya tujuan itu. Kita pengen memajukan wilayahnya dengan pemuda dan pemudi di wilayah tersebut juga. Terus tujuannya adalah yaitu ngebentuk generasi yang lebih kuat dalam artian agile, nggak gampang nyerah, nggak gampang berburuk sangka, nggak bukan pemuda yang berpikir pendek tapi berpikir jangka panjang gitu. Karena kita bisa lihat lah bonus demografi kalau Akbar sama Dini pernah ngelihat Iya. Hmm. sensus penduduk kemarin udah dirilis kan kita Iya. milenial banget kan kita dapat bonus demografi gitu kan generasi milenial XYZ gitu yang mungkin nantinya 10, 20, 30 tahun ke depan itu akan menjadi Mhm. orang pemimpin-pemimpin Indonesia. Nah, kita pengen kebentuk ibaratnya kalau bayi itu embrionya dulu. Jadi ketika sudah lahir menjadi sesuatu Mhm. yang bernilai. Nah, kita pengen di situ. Emang bukan sesuatu yang mudah sih, tapi itulah yang kita lakukan. Nah kalau dari Kak Dini sendiri gimana Kak selaku Vice President Yacht Jakarta? Buat ini ngembangin anak-anak muda Jakarta gitu. Betul. Hmm. Nah, kalau di yang untuk Jakarta sendiri, karena ini apa namanya kita kan tadi udah sempat ceritakan kalau menaungi beberapa bidang gitu. Nah, kita nggak cuma menaungi apa namanya bidang-bidang lagi dalam divisi for internal, tapi juga ada kegiatan-kegiatan eksternalnya gitu. Nah, makanya kayak tadi salah satunya misalnya ada IG Live bareng. Nah, di IG Live itu bukan cuma ngobrol-ngobrol doang, tapi kita sambil sharing juga soal isu-isu public speaking. Terus juga kalau di yang untuk Jakarta itu kita sering ngeliat atau nanya-nanya juga nih ke teman-teman yang untuk Jakarta sendiri, kalian tuh sebenarnya selama ini ada problem apa sih supaya itu bisa jadi ide kita bikin acara atau kegiatan. Dan kegiatannya itu pun nggak cuman yang kalau sekarang kan berbasisnya online ya. Jadinya bentuknya mungkin webinar. Tapi kalau yang diadain sama yang untuk Jakarta tuh bukan cuma webinar yang kok kalian dengerin gitu. Nah, kalau di yang untuk Jakarta sendiri, kebetulan kita juga ada latest collaboration sama Manusia dan Pikir. Nah, itu kita bikin kegiatan yang emang online, tapi itu bentuknya bukan cuma webinar, tapi ada FGD-nya gitu. Jadi, kita mengusahakan di yang untuk Jakarta itu, walaupun saat ini lagi pandemi dan semuanya serba online, tapi tetap kegiatannya tuh bisa beragam, kalian juga bisa dapat experience yang menyenangkan, dan juga sekaligus kalian bisa dapetin value apa nih yang emang pengen kita share ke teman-teman. Karena kalau kita ngomongin sharing value, mungkin kedengarannya berat kali ya, kayak aduh ini apa namanya
mau nge-share misalnya kalau kita mau sharing kayak tadi bisa cerita ada roti terus kita mau kasih ke orang. Roti kan tangible ya. Nah, tapi kalau value itu kan nggak tangible, nggak kelihatan gitu. Cuman bisa dirasain. Nah, makanya kalau di yang untuk Jakarta sendiri setiap kita bikin kegiatan yaitu kita fokusnya di value, kemudian gimana caranya supaya value itu kita kemas jadi menarik, jadi experience-nya dapat. Nah, makanya kegiatan-kegiatan online yang kita bikin itu juga apa namanya diusahain seru gitu loh. Nggak cuma kayak tok dengerin webinar doang kayak bosen banget nggak sih kalau kayak gitu ceritanya mah gitu. Bener banget sih, setuju. Nah, kalau misalkan buat Kak Dini nih tantangan di masa pandemi ini gimana? Mm-mm. Pandangan Kak Dini gimana? Tantangannya ya. Nah, kalau tantangannya sendiri tuh yang pertama itu sih karena semuanya serba online, kita kan harus menjaga jarak ya supaya mengurangi tendensi untuk tertular apapun menularkan gitu. Nah, karena harus jaga jarak dan harus semuanya serba online dan online itu kan gak selamanya mengasyikan kan, sering juga bikin bosen, exhausted ngeliatin layar mulu, kita juga nggak bisa sentuh-sentuhan gitu. Nah jadinya karena online itu uh, lumayan sering ada miskomunikasi gitu. Terus juga uh, kalau aku dan Elvina sebagai pres dan vice pres itu kita jadi harus banyak belajar gimana nih caranya untuk bisa mengkomunikasikan pesan-pesan yang tadinya kalau misalnya kita ngomong secara langsung mungkin enak, tapi kalau diketik atau misalnya di VN itu gimana caranya orang bisa nangkep gitu. Terus gimana caranya kita juga tetap apa namanya tetap tahu gitu perkembangan anak-anak walaupun kita nggak ketemu secara langsung. Terus juga tantangannya sih mungkin lebih kepada kebosanan orang-orang juga ya pada webinar karena kayak Akbar atau mungkin teman-teman yang lain yang juga kuliah nih, Yoters yang masih kuliah atau yang kerja juga yang WFH, kita tuh udah boring banget sama Zoom meeting, sama Google Meet gitu. Nah, gimana nih caranya untuk bisa ngasih experience yang baru gitu. Nah, proses brainstorming itu yang some extent itu bikin capek, tapi ya apa namanya walaupun itu masuknya kan tantangan ya challenge gitu, tapi dari situ justru bisa dikembangin lagi gitu. Jadi sesuatu yang maybe at some extent itu jadi kekuatannya yang untuk Jakarta gitu. Apalagi Jakarta juga kemudian akses internet ya alhamdulillah gampang. Jadi kita nggak ada kesulitan kalau misalnya mau ada meeting atau misalnya mau pakai aplikasi lain atau apa tuh kayak kita nggak ada kesusahan apa-apa gitu. Itu sih paling kalau buat challenge-nya. Kalau misalnya dari pandangan Kak Haji gimana Kak? Mengenai pandangan masa pandemi untuk di Yacht Pusat sendiri sebagai Omkor. Dalam hal apa nih? Dalam hal ngelit Yacht Jabodetabek. Pertama mungkin sama kali yang dibilangin sama Dini gitu kan. Mungkin kita sudah mulai bosen gitu. Cuman kayaknya nggak cuman kita doang nih yang ngerasain, semua satu Indonesia kayaknya ngerasain Bener, deh bener banget. bosennya Bener kayak banget. gitu. Jadi kalau dibilang bosen dan harus jadi nggak aktif kayaknya bukan alasan yang tepat ya, karena semua satu Indonesia tuh merasakan yang sama. Mungkin dalam lingkup komunitas lain atau mungkin pekerjaan yang lain juga ya sama juga gitu, bosan juga. Cuman kalau misalkan akhirnya kita mengiyakan rasa bosan, ya akhirnya nggak bisa jadi apa-apa gitu kan. Mungkin yang harus dirubah adalah gimana caranya membuat sesuatu yang beda nih, nggak hanya sekedar webinar lagi gitu kan. Mungkin bisa dicari sama teman-teman yang mantap Jakarta khususnya gitu kan, apa ya kegiatan yang bikin mengasihkan gitu biar nggak bosan lagi gitu kan. Untuk sementara webinarnya kita pelan-pelan kita sedikitkan dulu nih porsinya gitu. Nah itu kan proses pembelajaran ya, jadi kita bisa melihat dari sumber-sumber yang lain, misalkan wah di komunitas lain bikin kegiatannya kayak gini nih, bisa nggak ya diterapin. Nah itu kan proses meniru terus kita terapin kan. Jadi bisa kita implementasikan juga. Jadi emang bener banget sih Kak, bosen itu pasti ada gitu. Hmm. Nah, Ya kayak contohnya gini deh, dulu kita sekolah gitu kan, ah bosen nih Iya, berangkat pagi, pulang siang, kadang kalau ada tambahan les atau kelas bilingual gitu kan, iya, berangkat iya. pagi pulang sore gitu kan. Cuman kalau misalkan kita mengiyakan rasa bosan, ya kita nggak akan lulus kan, kayak gitu aja bener sih. banget, bener banget.
Karena apa yang kita ucapkan itu nanti dia bakal nyerap ke otak, ya nggak sih Kak? Betul. Kalau itu kayak Intinya itu aku percaya sama proses sih. Proses tuh bisa dikatakan hampir segalanya. Jadi kalau misalnya prosesnya baik, pasti akhirnya juga baik gitu. Pasti ada pintu akhir lah nantinya tuh seperti apa. Kayak misalkan kamu masuk ke jalan tol di pintu Bekasi gitu kan. Kamu telusurin aja jalan tol itu mentoknya di mana sih, pasti ada ujungnya kan. Kayak gitu. Kalau misalkan kamu mengiyakan rasa bosan ya kamu pasti kalau nggak bakal berhenti di jalan, kamu bakal putar balik kan. Nggak akan sampai kemana-mana. Nah, tadi kan sempat ngebahas webinar, acara-acara webinar yang ngebosenin, terus yang tadi uh, gimana cara kita ngemas biar nggak bosen nih. Nah, buat Kak Aji nih, ada nggak sih Kak, biar Yoters nih bisa mengakses kelas atau webinar insightful? Pertama adalah paling gampangnya adalah kita cukup apa ya? Kita kan punya pilar nih, maksudnya pilar tuh semacam kisi-kisi lah, semacam kunci jawaban. Misalnya kita pusing nih, aduh bikin kegiatan apa ya? Ya gampang. Kita ada pilar kesehatan. Ya udah, kita bikin kegiatan yang tentang kesehatan. Yang sekarang lagi in apa nih? Gitu kan. Kalian jadi dihadapkan dua pilihan. Gitu. Kalian mau ikutin tren atau kalian bikin break to the leg, misalkan sesuatu yang baru. Misalkan yang sekarang lagi hits adalah yang tadi Dini bilang adalah kesehatan mental. Kalau misalkan mau seperti itu silakan, ya kan. Terus kalau misalkan mau cari sesuatu yang beda, misalkan cari apa lagi. Jadi bisa jadi dua pilihan nih, mau ikutin tren atau mau membuat sesuatu yang baru yang mungkin aja bisa diikutin sama teman-teman yang lain gitu. Terus kita punya pilar lingkungan apa ya? Lingkungan itu pasti sesuatu yang mungkin sulit untuk dibikin secara online, tapi apa salahnya bisa kita coba. Misalkan uh, ada kelas atau praktek, rangkaian praktek membuat apa ya, tanaman hias. Misalkan kalian buat kelas membuat tanaman hias, misalkan mawar. Kalian untuk para anggotanya diharuskan untuk membeli bibit mawar misalkan, terus kalian tanam dengan sesuatu yang bagus. Kalian bisa undang praktisinya misalkan, terus 2 minggu kemudian di-upgrade lagi apa namanya kelasnya udah sampai mana nih apa namanya bunga mawar yang udah kalian tumbuh misalkan seperti itu. Jadi nggak harus webinar sih, bisa jadi kelas praktikum atau mungkin kalau IOT Bekasi ada waktu itu kelas inkubasi bisnis gitu. Jadi bisa agile sih, maksudnya dalam arti beradaptasi. Selain itu, Yot Jakarta itu kalau nggak salah, Yot Jakarta, Yot Pusat itu kalau nggak salah punya aplikasi yang namanya Social Connect. Nah, biar Yoters bisa ngakses, boleh jelasin nggak sih Kak, Social Connect itu apa biar Yoters tahu? Jadi Social Connect itu sebenarnya udah ada sebelum Instagram, WhatsApp, Line itu familiar. Jadi dulu waktu zamannya masih WhatsApp awal-awal, Line awal-awal tuh teman-teman di kota dulu itu meminta nih ke Pak Billy, ke community coordinator yang dulu pengen ngebuat suatu platform yang isinya adalah teman-teman yang on top kota. Akhirnya dibuatlah Social Connect tadinya, yang di dalamnya nggak hanya bersinergi, berkolaborasi bareng, tapi bisa nanya langsung nih sama mentor-mentor dari yang on top. Nah, jadi Social Connect adalah basicnya aplikasi sekarang. Jadi buat teman-teman bisa download di Play Store. Keywordnya social connect pakai X, connect, CONNEXT, disambung Social Connect. Nah di situ kalian bisa dapetin beragam macam. Nah sekarang sudah mulai bertambah nih, nggak cuma yang otot kota, ada kurang lebih 120 komunitas yang sudah dikumpulkan sama partnership akuisisinya Social Connect seperti itu. Terus di dalamnya juga kita bisa nanya sama mentor-mentor yang on top. Ada games juga, ada trivia setiap hari jam 5 sore yang nantinya kalau berhasil dapat poinnya bisa ditukarkan merchandise-nya yang on top dan juga Social Connect. Lalu ada podcast juga. Nah, misalkan nih podcast ini nih bisa juga nanti materinya apa namanya dimasukkan ke aplikasi Social Connect terus bisa didengar sama teman-teman komunitas lain.
Oke, last question nih. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, kira-kira dari 40 nilai yang ada di buku Kak Billy, apa sih yang bisa di-highlight nih? Ini boleh Kak Dini dulu atau Kak Haji dulu nih yang jawab. Oke, Kak Dini dulu kali ya. Dini dulu kali ya. Point of view-nya itu apa Ya sih biar ampun, ya ampun. tahu gitu. Bisa diterapkan mungkin. Oke. Nah, kalau apa namanya yang ada di buku kuning itu kan sebenarnya semuanya itu adalah poin-poin yang aplikatif gitu kan. Karena itu nge-state secara langsung bentuk kegiatannya itu seperti apa kan, misalnya be on time, tepat waktu gitu kan. Nah, tapi aku paling suka itu yang paling aku ingat adalah soal APUR, Automatic Progress Update Report. Jadi itu intinya adalah kita kalau misalnya kerja bareng itu ngasih tahu ke partner kita atau yang kerja bareng dengan kita bahwa perkembangan kita tuh udah sampai segini gitu. Walaupun itu misalnya perkembangannya mundur atau ada yang nggak berjalan dengan baik atau perkembangannya berjalan dengan baik atau kayak gimana, itu tuh semuanya dikabarin ke partner kita supaya bisa tahu kita tuh ngapain sih gitu, kita ngapain aja. Nah, menurut aku ini tuh pas aku baca itu tuh menarik banget karena kalau kita itu kan biasanya misalnya kerja bareng nih di satu tim. Proses laporannya itu biasanya kan kalau ditanya, ya kan? Dan ketika nunggu ditanya dulu itu pasti kan jadinya lebih lama gitu loh progresnya. Kayak misalnya harusnya sekarang udah nyampe ke titik apa karena nungguin ditanya ya akhirnya belum sampai ke situ gitu. Nah, sedangkan si Apur ini adalah sistem yang ngasih tahu kita bahwa ada loh kalau misalnya lo kerja bareng sama orang nih, nggak usah nungguin ditanya dulu untuk bisa ngasih tahu report, tapi kasih tahu aja langsung perkembangannya udah sampai sini, perkembangan udah sampai sini gitu. Dan itu akhirnya mendukung banget untuk bisa kita nyampe di titik atau di tujuan yang kita mau lebih cepat dan juga lebih minim miskom gitu. Apalagi kalau sekarang kayak mau diterapin sekarang ini yang lagi pandemi dan semuanya serba online, menurut aku jadi lebih aplikatif karena kita kan kalau misalnya serba online ya, jadi nunggu-nunggu tuh, aduh nettingnya luar biasa gitu kan. Nah, tapi dengan adanya kalau misalnya kita terapin Apur ini, jadi kita nggak perlu khawatir kayak, oh nih nggak usah ditanya, nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah khawatir lagi, ntar juga nanti bakalan dikasih tahu kayak gitu. Dan ini aplikatif buat buat apa namanya buat semua lini gitu. Maksudnya bukan cuma kehidupan berkomunitas aja, tapi kalau misalnya lagi kerja atau mungkin yang kuliah buat kerja kelompok, ngerjain tugas bareng gitu. Nah, ini tetap aplikatif itu sih yang aku suka gitu. Nah, kalau buat Kaji nih sebagai yoter sejati, apa nih poin yang mana nih? Kalau buat Kaji. Di buku kuning juga banyak banget, ada 40 dan udah akhirnya udah baca. Nah, Dini sama Akbar udah baca belum full dari awal sampai akhir? Udah dong. Nah, Lu jadi kalau sebelum masuk yang mantap suruh baca kan. Kalau aku baru jadi setengah sih. jadi ada banyak banget yang mungkin sebenarnya hampir disuka karena itu bener banget. Tapi sampai dengan sekarang dari awal masuk jadi community koordinator sampai dengan sekarang itu aku paling suka sama yang namanya make a lot friends. Jadi berteman itu enak banget dalam artian uh, kita semakin banyak kita punya teman, semakin banyak juga kita bisa ditolong sama orang lain. Kalau misalnya kita punya banyak teman juga, kita juga bisa banyak menolong orang lain juga. Jadi aku paling suka di make love friends sih, gitu. Apur itu kalau nggak ada make love friends, dia apurnya sama siapa kalau nggak punya teman gitu kan, nggak punya rekan kerja, nggak punya rekan di komunitas gitu kan. Jadi make love friends itu berpengaruh dan itu beneran gitu. Ada beberapa juga pengalaman di tahun-tahun belakangan itu emang beneran banget make love friends itu membantu banget berproses belajar. Kalau be open mind Kak, Open mind juga, jadi gini, ketika kita berteman, kita punya insight baru kan. Misalkan contoh, kayak sekarang nih, aku tag podcast sama Akbar sama Dini, terus tadi sama siapa ya tadi namanya ya? Ada Adi, ada siapa nih? Ada Fahri gitu kan. Dari sini kan kita nih bisa dikatakan kita bersosialisasi kan, berteman dengan penjadwalan gitu kan. Nah, aku di situ bisa melihat nih karakternya Akbar nih ternyata orangnya seperti ini gitu kan. Asumsiku seperti itu ya. Ya, karakternya Dini seperti ini. Apakah benar seperti ini? Nah, itu bisa dibuktikan ketika kita bertemu dengan langsung terus berkontak dan berkomunikasi. Apakah benar nih
Akbar misalkan orangnya periang gitu kan. Apakah benar Dini orangnya serius gitu kan. Jadi punya insight yang baru gitu. Kalau ternyata Dini orangnya public speaking-nya bagus ya. Oh, Akbar ternyata pembawaannya funny ya gitu. Periang ya. Jadi kita tuh punya open mind dalam artian kita bisa beradaptasi dengan semua orang dalam artian orang baru. Misalkan kalau kita berhadapan dengan orang yang serius, kita harus seperti apa ya? Kalau kita berhadapan dengan orang yang suka bercanda, kita harus seperti apa ya? Gitu. Jadi kita punya ilmu lebih lah kalau misalkan apa namanya bertemu dengan orang-orang tersebut di kemudian hari. Mungkin itu salah satu kunci ilmu leadership juga. Gitu. Oke, jadi buat point of view yang bisa didapat itu ada make a lot friends, ya kan? Terus ada Apur. Apur itu emang bener penting juga sih. Itu jadi point of view yang gue pegang juga sih, Kak. Apur, be open mind, terus be on time, be open, terus be help, dan itu juga bisa jadi point of view juga nggak sih? Betul bisa banget dong. Dari buku kuning yang gue baca yang awal itu, Kak. Nah, karena udah di penghujung acara, thank you banget nih Kak buat Kak Dini, Kak Aji juga yang udah hadir di podcast perdana kita Lihat Jakarta Waktu Bincang. Dan bagi Yoters jangan lupa dengerin podcast Lihat Jakarta Waktu Bincang di episode selanjutnya. Dan untuk Yoters yang ingin kirim salam dan kritik, kemudian saran juga bisa DM di @yotjakarta, dan jangan lupa download aplikasi Social Connect, karena di situ banyak banget webinar atau acara-acara yang bikin Yoters bisa apa ya istilahnya, kalau misalkan gabut di situ bakal nambah nilai juga buat kalian. Dan akhir kata gue pamit undur diri dan narasumber kita pamit undur diri. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.